Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hairullah dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana awan bisa terbentuk dan alat ukurnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yang pertama kita harus mengetahui apa itu awan. Awan adalah kumpulan partikel air berupa tetes air atau kristal es yang tampak di permukaan atmosfer. Partikel ini berasal dari perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana proses pembentukan awan. Proses terjadinya awan yang paling umum adalah penguapan air, di mana air yang menguap kemudian berubah menjadi butiran-butiran air. Butiran tersebut kemudian mengembun saat berada di langit. Proses terbentuk butiran air menjadi embun disebut kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi atau pembunuhan adalah perubahan wujud benda ke wujud benda yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Selanjutnya, secara disimpulkan, tahap-tahap pembentukan awan secara garis besar adalah penguapan, yang dimana penguapan air bisa berasal dari sungai, laut, atau danau. Yang kedua adalah pengembunan atau kondensasi, artinya air yang naik ketika penguapan oleh matahari akan menghasilkan titik-titik air. Jika masih belum paham, mari kita analogikan seperti ini. Misalkan kita memasak sebuah air di atas kompor dengan menggunakan panci dan tutupnya. Bisa kita lihat bahwa penguapan itu akan terjadi karena panas dari kompor, kemudian uap itu ditangkap oleh tutup panci. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya matahari sebagai kompor, kemudian tutup panci sebagai awan, dan penguapan itu akan menghasilkan sebuah butiran-butiran air. Selanjutnya ada jenis-jenis awan. Jenis-jenis awan dibagi menjadi 3, yaitu adalah keluarga awan tinggi, keluarga awan sedang, dan keluarga awan rendah. Setelah mengetahui tentang awan dan jenisnya, kita beranjak pada apa sih alat ukur awan, apakah ada atau tidak. Ceilometer adalah alat untuk mengukur dari dasar permukaan awan. Ceilometer merupakan alat yang digunakan untuk menentukan jumlah tutupan awan di langit yang terdiri atas bagian balok untuk mendeteksi luasan awan dan atau langit cerah, bagian laser yang secara vertikal untuk mengetahui titik dasar awan. Fungsi dari ceilometer adalah yang pertama untuk menentukan tinggi dasar awan. Yang kedua adalah untuk mengukur konsentrasi aerosol dan polutan di atmosfer. Yang ketiga adalah untuk melihat struktur vertikal dari atmosfer. Prinsip kerja ceilometer.
Ceilometer bekerja pada prinsip pantulan balik atau backscatter, baik dari gelombang suara ataupun pantulan cahaya akibat adanya partikel-partikel bebas yang ada di udara. Prinsip yang kedua adalah perbedaan waktu yang ditangkap dengan waktu yang bisa dipancarkan dan waktu yang diterima menjadi acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul aerosol maupun awan. Ketika laju kecepatan gelombang suara cahaya yang dipancarkan dan waktu bolak-balik, gelombang mengenai sensor. Dengan begitu, bisa diketahui maka jarak objek dengan instrumen dapat dihitung dengan persamaan S sama dengan V kali T dibagi 2. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk mengukur tinggi dasar awal. Yang pertama adalah LIDAR, yaitu Light Detection and Ranging, di mana dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi ini banyak digunakan dengan panjang gelombang dari 600 sampai 1000 nanometer. Yang kedua adalah SODAR, yaitu adalah Sonic Detection and Ranging, di mana pengukuran didasarkan pada gelombang suara vertikal yang akan menghasilkan informasi gelombang gema yang di udara. Sekian sedikit dari penjelasan mengenai awan dan alat ukur awan dari saya. Semoga teman-teman mengerti. Yang saya bahas secara garis besarnya saja, bahwasanya dapat ditarik kesimpulan awan itu tidak jauh dari peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan awan bisa menghasilkan suatu hujan yang merupakan suatu simbol kehidupan bagi manusia, dan juga awan merupakan sebagai alat daur ulang di mana air yang ada di laut kemudian dipindahkan ke daratan, kemudian diserap lagi oleh daratan, kemudian dikembalikan ke laut oleh awan. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.